Bab 1652 Sistem Perencanaan Tertinggi. Bang! Dengan suara teredam, pembudidaya lain meledak menjadi kabut darah dan mati di tempat. Orang-orang yang hadir lainnya juga panik. Bagaimana ini bisa berlanjut? Sama seperti orang-orang yang telah meninggal sebelum mereka, tidak satu pun dari mereka berhasil memahami teknik rahasia kedua. Jika ini terus berlanjut, itu akan segera menjadi giliran mereka. Melihat gambar Dharma Buddha dan Bodhisattva di sekitar Suke, para penonton tidak bisa menahan perasaan sedih. Bagaimana orang seperti itu bisa memiliki begitu banyak teknik rahasia? Sebaliknya, orang-orang seperti kita, yang memuja Buddha dengan tulus, tidak mendapat pencerahan sedikit pun? Betapa menggelikan dan menyedihkan. Tak berdaya. Mendesah. Pada saat ini, Suke melihat acting tough points yang dia dapatkan kembali. Hanya ada sekitar 1 juta acting tough points yang tersisa. Dia hanya bisa menghela nafas. Dia telah menghabiskan hampir 5 juta acting tough points pada tahap ini, dan dia hanya mendapatkan 1/5 dari acting tough points-nya. Sebagai ganti puluhan ribu teknik rahasia, Morality Sealing Demon Scripture juga telah dibuka segelnya ke tahap kedua. Tapi, jika dia tidak menutup poin tindakannya yang sulit, dia merasa itu akan menjadi kerugian. Namun, Suke hanya bisa menggelengkan kepalanya saat melihat keputusasaan di wajah semua orang. Lupakan saja, aku tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan jika aku terus pamer. Waktunya pergi. Sistem, tidak perlu memblokirnya lagi. Lepaskan segelnya, aku akan ke tahap ketiga. Dia terlalu malas untuk membuang waktu lagi di sini, jadi dia langsung membiarkan sistem melepaskan segel teratai di tubuhnya. Ledakan. Segera setelah segel dibuka, daun teratai kedua di pergelangan tangan Suke menyala. Seberkas cahaya Buddha membubung ke langit dari kakinya. Bermandikan cahaya Buddha, Suke merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan. Seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia hanya bisa menyipitkan matanya. Pemahamannya tentang teknik rahasia Buddhis tampaknya semakin dalam. Apa yang terjadi? Semua orang juga tertarik dengan cahaya Buddha ini, dan pandangan mereka kembali ke Suke. Apa yang dia lakukan? Haha, seseorang mencibir, dia baru saja membodohi kita. Saya khawatir ini adalah pembalasannya. Itu mungkin. Suke dari fraksi surga yang meledak, pergilah ke neraka. Begitu orang itu selesai berbicara, suara bel kuno bergema sekali lagi. Boom gelombang. Saat mereka mendengar bel pemakaman, semua orang semakin yakin dengan pikiran mereka sebelumnya. Ini adalah pembalasan Suke. Orang berikutnya yang akan diledakkan menjadi kabut berdarah adalah dia. Semua orang menahan napas dan menatap Suke dengan tenang. Namun, puluhan napas berlalu. Tidak hanya Suke tidak meledak dalam cahaya Buddha, tetapi wajahnya juga bersinar, dan bahkan ada senyuman di bibirnya. Dia sepertinya sangat menikmatinya. Ini. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan cemberut. Kenapa dia tidak meledak? Seharusnya tidak demikian. Bel berbunyi dengan jelas. Kenapa dia baik-baik saja? Dunia ini tidak adil. Langit buta? Tidak hanya dia tidak meledak, tetapi dari kelihatannya, dia mungkin mendapatkan warisan keberuntungan yang luar biasa. Seseorang berkata dengan marah. Segera, di bawah tatapan keheranan dari orang banyak, pancaran cahaya Buddha berangsur-angsur menghilang, dan dering bel berangsur-angsur menjadi sunyi. Kemudian sebuah suara lama terdengar, pengambil percobaan pertama yang memahami 10 metode rahasia Tianqi telah muncul. Pembatasan telah dilanggar. Pembatasan telah dilanggar? Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jadi sekarang kita tidak perlu gelisah dan terus memahami metode rahasia? Maka kami telah menganiaya Su Daoyu kali ini? Ternyata orang ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mendobrak batasan di tempat ini dan menyelamatkan semua orang. Semua orang tidak bisa tidak melihat Suke dengan aneh. Ding! Selamat kepada host Suke karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 111.111 acting tough points. Ding! Selamat kepada host Suke karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 222.222 acting tough points. Suke membuka mulutnya karena terkejut.
Apakah saya, orang suci yang bertindak tangguh, menyelamatkan orang dengan nyaman? Yang paling penting adalah dia dengan mudah mendapatkan hampir 1 juta acting top points dalam putaran perjudian ini. Ini sangat luar biasa. Suke langsung dalam suasana hati yang baik. Dia memandang kerumunan dan menghela nafas dengan emosi. Semuanya, sekarang kalian mengerti belas kasihku kan? Aku benar-benar tidak tahan melihat kalian semua. Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara teredam lainnya meletus di arena. Kultivator lain meledak menjadi awan kabut darah di tempat. Kerumunan itu langsung terdiam. Semua orang jelas terpana. Apa yang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa larangan itu telah dilanggar? Mengapa ini terjadi? Sudaoyu, bisakah kamu menjelaskan kepada kami apa yang terjadi? Semua orang memandang Suke. Suke juga bingung. Dia menatap Suke dan berkata, jelaskan. Apa hubungannya ini denganku? Anda. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar sedikit. Di tengah kolam teratai, pintu lengkung batu raksasa naik perlahan. Di tengah pintu lengkung, ada pusaran yang dibentuk oleh energi void. Jika seseorang merasakannya dengan hati-hati, dia bahkan bisa merasakan bahwa ruang di dunia ini tampaknya dipengaruhi oleh pusaran energi void. Apa ini? Sebuah pintu. Semua orang tertarik dengan pintu lengkung batu raksasa. Mungkinkah ini pintu ke tingkat selanjutnya? Tunggu, apakah itu berarti batasan telah dilanggar hanya berarti kita dapat meninggalkan level ini? Bukan berarti bahaya di sini telah diangkat? Seseorang berkata tiba-tiba. Semua orang memikirkannya dan menganggukkan kepala. Itu sangat mungkin. Suke, yang berdiri tidak jauh dari sana, sedikit mengernyit. Apakah level ini begitu ceroboh? Selama salah satu dari mereka memahami 10 seni sihir, semua orang bisa masuk ke level berikutnya? Jika tidak ada yang berhasil memahami 10 teknik, apakah semua orang akan mati di sini? Atau mungkin saya, orang suci yang bertindak tangguh, telah memahami terlalu banyak seni sihir, dan ketika penghalang diangkat, semua orang di sini akan melewati level tersebut secara default? Bang! Pada saat ini, suara tumpul lainnya terdengar. Kultivator sial lainnya meledak menjadi awan kabut darah di tempat. Oh, tidak, ayo pergi. Level ini terlalu berbahaya, ayo ke level berikutnya dulu. Kerumunan gempar. Jika mereka tinggal di sini, mereka hanya bisa menunggu kematian. Satu-satunya harapan mereka adalah bergegas maju. Mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Karena itu, mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan bergegas menuju pintu lengkung batu raksasa dengan tergesa-gesa. SST, aku yang membuka pintu masuk. Bagaimana kamu bisa masuk sebelum aku? Suke mengangkat alisnya dan hendak masuk juga. Pemberi sedekah. Tiba-tiba, pemuda berjubah biarawan itu muncul. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan memanggil Suke. Hei, bola lampu kecil, ada apa? Suke bertanya sambil tersenyum. Bola lampu kecil itu tidak berdebat dengannya dan berkata dengan tenang, pemberi sedekah, apakah Anda benar-benar memahami semua keterampilan rahasia Buddha di tingkat ini? Kamu ingin tahu? Suke berhenti tersenyum dan memutar matanya. Itu bukan urusanmu. Hal ini tergantung pada takdir, mengerti? Pemberi sedekah. Bola lampu kecil itu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Ah! Tiba-tiba, jeritan sengsara datang dari balik pintu batu aneh itu. Apa? Ekspresi Suke dan bola lampu kecil itu berubah dan mereka melihat ke arah suara itu. Tampaknya level selanjutnya tidak akan mudah. Ada bahaya begitu cepat. Suke terkekeh, dan dengan lompatan, dia langsung menuju ke pintu batu. Ledakan. Begitu dia memasuki tahap ketiga, Suke mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Dia menemukan dirinya berada di tengah gunung tandus saat dia mendarat. Di puncak gunung, ada para pembudidaya yang bertarung dengan makhluk humanoid yang aneh. Banyak pembudidaya tidak terbiasa. Jelas, mereka berasal dari kolam teratai lain. Ledakan yang baru saja dia dengar kemungkinan besar disebabkan oleh teknik mantra yang telah dilemparkan oleh para pembudidaya itu. Melihat ke kaki gunung, itu juga merupakan pertempuran yang kacau balau. Tempat dia muncul relatif aman untuk saat ini.
Meskipun ada beberapa makhluk humanoid aneh yang bertarung dengan pembudidaya tidak jauh, dia datang terlambat dan tidak menjadi sasaran. Suara mendesing. Pada saat ini, ruang di sebelah Suke mulai terdistorsi. Dengan kilatan cahaya, pemuda berjubah biarawan itu muncul. Melihat makhluk humanoid itu, bola lampu kecil itu mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Dia segera mengatupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama Buddha. Amitabha, kenapa ada orang Asura di sini? Orang Asura. Suke tertegun. Orang Asura, salah satu dari 8 kelompok agama Buddha? Dermawan, kamu benar-benar mengenal agama Buddha dengan sangat baik. Bola lampu kecil itu memandang Suke dengan penuh arti. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tongkat biksu dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang Asura memiliki tubuh fisik terkuat di antara 8 kelompok agama Buddha. Menurut pengamatan saya, orang Asura ini setidaknya setingkat Raja Surgawi. Saya takut kali ini akan sedikit merepotkan. Sulit. Suke menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Selama mereka tidak setingkat Kaisar Langit, itu masalah kecil. Semua hal ini di atas level Raja Surgawi? Mereka adalah sekelompok monster berjalan. Jika saya memanen semuanya, saya mungkin memiliki cukup pengalaman untuk langsung melangkah ke level Raja Surgawi. Dermawan, saat menghadapi orang Asura, kamu ingin membunuh mereka? Bola lampu kecil merasakan aura bersemangat dan membunuh Suke dan sedikit terpana. Ledakan. Pada saat yang sama, aura Suke langsung meletus. Gerakannya sedikit besar, sedemikian rupa sehingga menarik perhatian banyak pembudidaya. Itu adalah Zenith Heaven Golden Immortal yang F Asterisk King? Seorang Raja Surgawi yang berjuang keras berbalik untuk melihat Suke, sedikit tercengang. Aura ini bahkan lebih kuat dariku. F Asterisk CK. Astaga, sepertinya Suke dari fraksi surga yang meledak ada di sini. Hanya saja auranya sedikit mengejutkan. Monster-monster ini memiliki tubuh yang kuat. Apa yang bisa dilakukan oleh Zenith Heaven Golden Immortal yang lemah? Mengapa kamu begitu peduli? Seseorang berkata dengan cemberut. Mereka yang pernah mendengar nama Suke sebelumnya memutar mata dan mengutuknya karena idiot. Apa yang kamu ketahui? Pemimpin Gengsu adalah eksistensi yang dapat langsung membunuh supremasi abadi dengan sekali ludah. Sayang sekali hanya pemimpin Gengsu yang ada di sini. Jika Raja Perkasa dan Senior Duan Jiude ada di sini, monster ini bukan apa-apa. Pada saat yang sama, ada beberapa pria parubaya menatap Suke. Kakak, anak ini juga berhasil mencapai babak ketiga. Sejak kita bertemu, kalau begitu mari bergandengan tangan dan balas dendam untuk kakak keempat. Si bodoh itu, jangan sebutkan dia padaku. Diakon Zhou, jangan lupakan peraturan di sini. Jika kamu benar-benar menyentuhnya, aku khawatir. Mendengar kata-kata pria itu, ketiga bersaudara dari keluarga Zhou tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, Zhou Mingxi dengan cepat memikirkan cara untuk menghadapinya. Mengapa kamu ingin kami melakukannya? Ayo bunuh saja dia dengan pisau pinjaman. Karena orang pintar itu tidak ada di sini, mereka langsung mengerti maksud Zhou Mingxi. Setelah saling memandang, 5 Celestial Prime dari gerbang surgawi masing-masing menemukan monster Celestial Prime dan mulai bertarung. Tujuan mereka sangat jelas. Mereka ingin mengandalkan monster Celestial Prime ini untuk menghadapi Suke. Mereka tidak berani menyentuh Suke. Demikian pula, Suke secara alami tidak berani menyentuh mereka. Setelah menyelesaikan 2 putaran sebelumnya, Suke secara kasar memahami sifat dari tempat percobaan ini. Mereka sama sekali tidak bermain sesuai aturan. Apalagi, hanya ada beberapa mayat pembudidaya manusia di seluruh Gunung Tandus. Yang disebut kerumunan Asura belum terbunuh. Terlihat bahwa Asura Crowd ini benar-benar luar biasa. Setelah Suke menyerang, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia meninju dengan King of Top Acting Fist dengan kekuatan penuh. Seluruh Gunung Tandus berguncang hebat. Kerumunan Asura yang ditinju oleh Suke dikirim terbang mundur, dan sebuah bukit kecil di sebelahnya langsung pecah menjadi 2. F Asterisk CK. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia membunuh monster-monster ini dengan satu pukulan? Tidak heran dia adalah pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak. Tunggu apa lagi? Datang dan bekerja sama dengan pemimpin fraksi Su?
Mereka telah bertarung dengan monster aneh ini selama hampir 1 jam. Kekuatan inti surgawi mereka telah habis beberapa kali, tetapi mereka tidak meninggalkan satu luka pun pada monster. Begitu pemimpin fraksi Su tiba, dia membunuh monster dalam sekejap. Apakah tidak ada yang salah dengan otak mereka jika mereka tidak cepat bergantung pada orang yang begitu kuat? Gemuruh, tiba-tiba, bukit yang runtuh mulai bergetar. Puing-puing beterbangan kemana-mana. Mencicit. Teriakan aneh terdengar. Monster yang telah dikirim terbang oleh Suke muncul lagi. Bahkan Suke tidak bisa tidak berseru saat ini, F***CK. Apakah ini benar-benar sulit? Pemimpin fraksi Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ludahi dia, ludahi dia. Di mana Raja Perkasa? Biarkan Raja Perkasa datang dan mengencingi dia. Dihadapkan dengan kata-kata terbelakang semua orang, Suke hanya berkata, F***CK. Retort. Kemudian, dia diam-diam mengeluarkan tongkat hitam kecil dari selangkangannya. Lebih baik menyelinap ke spesies bodoh ini dengan tongkat. Dengan tongkat hitam kecil di tangan, Suke diam-diam menyelinap di belakang kerumunan Asura Raja Surgawi. Kemudian, suara pop terdengar. Kerumunan Asura jatuh ke tanah. Suke dengan lembut membelai hartanya yang hitam dan tebal dan berkata dengan lembut, kamu masih yang terbaik. F***CK, pemimpin fraksi Su benar-benar hebat. Mulai sekarang, aku akan mengikuti pemimpin fraksi Su. Setelah menyaksikan Suke dengan mudah mengalahkan Asura Crowd, watt biksu kecil itu langsung meningkat sedikit. Dermawan, keahlianmu luar biasa. Kamu benar-benar mengalahkan Asura Crowd dengan begitu mudah. Round Lamp mengagumimu. Suke sedikit terdiam. Bukankah bola lampu kecil ini cukup dingin sebelumnya? Mengapa dia mulai menyanjung saya setelah saya membuka pintu tingkat ketiga? Sepertinya dia melihat saya tampan, cerdas, kuat, jujur, dan baik hati. Jadi dia ingin mengubah saya menjadi sekte Buddha, bukan? Apa? Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Kerumunan Asura, yang baru saja dipukul konyol oleh Suke, perlahan bergerak dan mencoba bangkit. F***CK, bagaimana ini mungkin? Suke hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar. Selama bertahun-tahun, tongkat hitam kecil itu telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Ini adalah pertama kalinya ada yang tidak beres. Tanpa ragu sedikit pun, Suke mengulurkan tangannya dan menekan kepala Asura Crowd. Bang, bang, bang. Beberapa pukulan lagi, kerumunan Asura pingsan lagi. Tapi Suke masih memegang tongkat hitam kecil itu erat-erat dan bergumam sambil menatap kerumunan Asura di bawahnya, kali ini tidak akan bangun lagi kan? Setelah sekian lama, melihat Asura Crowd tidak bergerak, dia menghela nafas lega. Benar saja, aturan fraksi surga yang meledak selalu benar, tidak peduli apa itu bisa ditundukkan dengan tongkat. Saya mengucapkan selamat hari anak kepada semua orang. Saya memohon suara bulanan, cepatlah. Ya Tuhan, tongkat itu benar-benar bisa melumpuhkan orang-orang Asura ini. Semua orang yang hadir merasa kulit kepala mereka mati rasa ketika mereka melihat kecepatan serangan Suke. Sangat jarang melihat seseorang yang bisa melakukannya dengan sangat akurat dan terampil. Aku khawatir orang-orang Asura ini tidak akan bisa menjaganya. Zhou Mingxi mengerutkan kening saat melihat itu. Kakak, mengapa kita tidak menarik beberapa orang Asura tingkat supremasi surgawi dan memikat mereka kepadanya? Seseorang menyarankan. Jika kita memancing mereka kepadanya dan dia kabur, apa yang harus kita lakukan? Zhou Mingxi ragu-ragu saat memikirkan berbagai metode pelarian Suke. Kakak, kenapa kita tidak bergabung dengannya? Maksudku, pura-pura bergabung, saran orang lain. Mata Zhou Mingxi berbinar. Tentu, tapi kita harus bertindak lebih realistis. Zhou Mingxi mengangguk, sisanya tersenyum. Pada saat yang sama, Suke memanfaatkan waktu ketika orang Asura tersingkir untuk menghabisi mereka dan melihat pergelangan tangannya. Namun, kelopak teratai di pergelangan tangannya tidak berubah. Seperti dugaanku, tujuan putaran ini bukan untuk menyingkirkan orang-orang Asura ini. Suke sedikit mengernyit. Meskipun dia bisa melenyapkan orang Asura sebagai target, dia tidak tahu tentang apa babak ini. Su pemberi sedekah, apakah kamu menemukan sesuatu?
Bola lampu kecil di sampingnya bertanya. Tidak ada apa-apa. Suke memalingkan muka dan menjawab dengan tenang. Saat berikutnya, ekspresinya berubah. Pada saat itu, semua pembudidaya di Gunung Tandus berlari ke arahnya dengan hiruk-pikuk dengan sejumlah besar orang Asura mengikuti di belakang mereka. F***CK, apakah kalian membangun reservoir di kepalamu? Mengapa kalian semua berlari ke arahku? Suke mengutuk dengan marah. Kelompok orang ini terlalu banyak. Sudaoyu, kenapa kita tidak bergabung dan bertarung? Mari kita biarkan yang lalu berlalu untuk saat ini. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Suke menoleh dan menyadari bahwa sekelompok orang dari Elysium juga berlari ke arahnya. Lebih penting lagi, ada 5 orang Asura tingkat supremasi surgawi di belakang mereka. Yo! Pada saat ini, Suke, yang wajahnya dipenuhi amarah, tiba-tiba tersenyum. Ah, ini! Ketika Zhou Mingxi dan yang lainnya melihat senyum yang akrab namun aneh ini, hati mereka menegang. Seolah-olah dia bisa mencium aroma ditipu. Bodoh, mencoba menipuku, mungkin di kehidupanmu selanjutnya? Suke mengutuk beberapa orang dari gerbang surga. Kemudian, dia membentuk segel tangan dan berteriak dengan suara yang dalam, Asura, muncullah. Dalam sekejap, seluruh langit mulai gelap, dan niat membunuh yang keras mengembun. Cahaya Buddha di belakang Suke berubah menjadi wanita cantik setinggi 100 kaki. 3 potong mozaik berubah menjadi pakaian sehingga dia tidak menjadi objek harmoni. Kelompok kultivator mau tidak mau gemetar, dan beberapa dari mereka bahkan menggigil karena aura yang dipancarkan oleh idola Dharma ini. Adapun wajah wanita itu, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Namun, mereka masih bisa merasakan niat dingin yang menusuk di matanya. Apa ini? Bentuk Asura Bodhisattva Dharma? Bola lampu kecil itu berseru, Dermawan, Anda benar-benar memahami teknik rahasia ini. Aura ini terlalu menakutkan. Apakah pemimpin Gengsu akan membunuh monster aneh ini sekaligus? Bahkan jika jurus ini tidak bisa mengalahkan monster aneh ini, aku khawatir kita akan mati di sini. Tidak, lihat. Setelah mendengar ini, semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk. Mereka menemukan bahwa monster aneh itu sepertinya telah berhenti di jalurnya dan tidak berani bergerak maju. Beberapa raja surgawi bahkan berlutut di tanah dan membungkuk kepada Suke. Sial, pemimpin Gengsu benar-benar luar biasa. Bahkan monster-monster ini terintimidasi. Seorang raja surgawi berteriak kegirangan. Kemudian, dia membawa pedang sepanjang 40 meter dan menebas Asura. Pada akhirnya, dadanya langsung ditembus bahkan sebelum dia sempat menyentuh Asura. Orang yang menyerang adalah Asura. Sayang. Bola lampu kecil itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tahu betul bahwa Suke mengandalkan bentuk Asura Bodhisattva Dharma untuk sementara menekan Asura. Namun, menggunakan teknik rahasia ini membutuhkan terlalu banyak kekuatan inti surgawi. Berapa lama Suke bisa bertahan sendiri? Begitu dia tidak bisa mempertahankan bentuk Asura Bodhisattva Dharma, Asura akan menyerang lagi. Mencicit, mencicit, mencicit. Pada saat ini, Asura mulai berteriak ketika mereka menatap lekat-lekat pada bentuk Asura Bodhisattva Dharma di belakang Suke. Mencicit! Seorang Celestial Prime Asura berteriak dan menyerang Zhou Mingxi. Sementara Zhou Mingxi buru-buru memblokir serangan itu, Celestial Prime Asura berbalik dan menatap Suke lagi. Setelah tidak melihat reaksi dari Suke. Mencicit! Yang mulia Asura yang abadi berteriak sekali lagi. Ledakan. Dalam sekejap, semua Asura berdiri serempak. Jelas sekali, Celestial Prime Asura baru saja menguji sikap Suke. Ketika mereka melihat bahwa dia tidak berniat melindungi mereka, mereka segera menyerang lagi. Ah! Gelombang teriakan melengking segera terdengar. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Banyak pembudidaya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka dihancurkan oleh Asura. Pertempuran lain pecah di Gunung Tandus. Adapun Zhou Mingxi dan yang lainnya, mereka sudah bertarung dengan monster Celestial Prime. Mereka sangat tertekan, dan mereka berteriak dengan getir di dalam hati mereka. Hanya area kecil tempat Suke berada, Asura tidak berani mendekat.
Bola lampu kecil memandangi para pembudidaya yang bertarung dengan Asura di langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia berjalan ke Suke dan berhenti di sampingnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suke menoleh dan menatapnya, berkata, "Bola lampu kecil, jika kamu ingin dilindungi olehku, kamu harus mengambil inisiatif." Bola lampu kecil itu tersenyum dan berkata, "Pemberi sedekah, seorang beku tidak memiliki sesuatu yang berharga pada dirinya." Suke mengangkat alisnya, "Aku bisa melihatnya. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi biksu." "Terima kasih, pemberi sedekah, atas pengertianmu. Saya pikir manik-manik Buddha pada Anda cukup bagus." Suke mengulurkan tangan dan meraih untaian manik-manik Buddha yang tergantung di lehernya, artefak surgawi tingkat menengah, bola lampu kecil, kamu cukup kaya. Kemudian dia menarik jubah biksu bola lampu kecil itu, F***CK. Artefak surgawi bermutu tinggi, bola lampu kecil, lepaskan jubah biksu ini, aku akan melindungimu. Bola lampu kecil itu buru-buru mundur dan menyatukan kedua telapak tangannya, berkata, "Pemberi sedekah, ini pusaka keluargaku, aku tidak bisa memberikannya padamu." Mendengar ini, Suke berseru, "Ya ampun. Jubah biksu adalah pusaka keluarga?" Petik 2. Temanku yang berharga, benda ini tidak boleh diedarkan. Suke menggelengkan kepalanya dan melihat benda-benda lain di tubuh bola lampu kecil itu. Ledakan. Tiba-tiba, serangkaian suara teredam datang dari udara. Kemudian, F***CK. 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 Dua suara yang akrab terdengar. F***CK, Buttfast, pelan-pelan. F***CK, Duan Jiude, kamu yang lama, kamu ingin mengkhianatiku lagi? Tuan Buttfast, dalam situasi berbahaya seperti itu, jika Anda tidak pergi, apakah Anda akan membiarkan istri pemimpin sekte pergi? Bagaimana Anda bisa menghadapi saudara Achilles Anda seperti ini? Omong kosong, saudara Achilles, dia hanya kecil. Pria dan anjing itu terbang sambil bertengkar satu sama lain. Keributan itu segera menarik perhatian Sura di bawah. Lusinan mata merah menatap Buttfast, Yu Duan Jiude, dan orang-orang di belakang mereka. F***CK, kita telah menjadi sasaran. Pergi. Ekspresi Buttfast dan Duan Jiude langsung berubah. Kemudian, pola larik muncul, dan Buttfast berubah menjadi bayangan. Sejumlah besar jimat di tangan Duan Jiude terbakar, dan kemudian sosoknya menghilang. Beberapa wanita di belakang mereka tetap di tempatnya, melihat seikat jimat di tangan mereka, serta beberapa kristal abadi dengan pola susunan yang terukir di atasnya. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat satu sama lain tanpa daya. F***CK, dua penipu itu. Tidak jauh, Suke melihat pemandangan ini dan sangat kesal. Dia sudah mulai menghubungi sistem untuk menyiapkan hotpot, kulit jeruk kering, dan adas manis. Namun, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah melakukan perjalanan jauh dan luas untuk menemukan mereka. Dia akhirnya melihat Su Yunlan, Ledia, dan yang lainnya. Pemberi sedekah, kamu, Little Light Bulbe sedikit terkejut. Bola lampu kecil, apakah kamu ingin belajar cara merayu? Lihat kakakmu Achilles bertingkah seperti pahlawan menyelamatkan wanita cantik, dan kemudian wanita cantik itu akan mulai melemparkan diri ke arahku, kakak Achillesmu. Suke tertawa. Kemudian, sosoknya melintas, dan dia langsung berlari ke arah Su Yunlan dan yang lainnya. Pada saat ini, ekspresi Su Yunlan dan yang lainnya sangat serius. Mereka telah melihat betapa mengerikannya Shuro. Meskipun Buttfast dan Duan Jiude melarikan diri dengan sangat cepat, mereka masih menyisakan jalan bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Shuro. Melihat sekelompok Shuro menyerbu ke arah mereka, mereka tidak ragu lagi dan langsung mengeluarkan kristal abadi teleportasi yang ditinggalkan Buttfast, siap untuk mengaktifkannya. Deng, deng, deng. Tiba-tiba, melodi yang mengejutkan memenuhi area tersebut, diikuti oleh sebuah lagu. Badai baru telah muncul. Bagaimana kita bisa berhenti? Jelajahi waktu, lakukan yang terbaik. Aku akan datang ke sisimu. Di tengah musik yang keras dan memekakkan telinga, sesosok tubuh turun seperti dewa dan muncul tepat di depan mereka dengan keras.
Dan di belakang sosok itu, ada juga bentuk dharma besar yang tidak nyaman untuk digambarkan, dengan anggun menyapu seluruh area. Beraninya kamu menyentuh wanitaku, apakah kamu lelah hidup? Enyahlah! Punggung Suke menghadap para wanita, dan matanya terpaku pada lusinan Shuro di depannya saat dia berteriak. Dukun, The Immortal Lords of the Sura langsung berteriak dan memimpin kelompok Sura untuk berbalik dan lari. Ini, suara ini. Pulang ini. Su Yunlan dan yang lainnya tercengang, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Suke. Sulang. Sun Wukong. Pada saat berikutnya, beberapa dari mereka berteriak kegirangan dan bergegas ke arahnya. Swoosh. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Suke perlahan berbalik, dan angin sepoi-sepoi meniup rambut hitam di depan dahinya, memperlihatkan wajahnya yang tampan. Di wajahnya, ada senyum nakal tapi menawan. Dia membuka tangannya dan berkata dengan keras, "Ayo, peluk aku dulu. Semoga beruntung, makan malam ayam malam ini." Ah, mana tiket bulananmu? Akhir dari bab ini.